Dohaira, Nega, Nekeri. Setelah di episode sebelumnya, Aemon, anak ketiga dari Alicent, berhasil mendapatkan Vhagar, naga terbesar yang dimiliki klan Targaryen sebagai naganya. Hal itu langsung memicu kemarahan anak-anak Laena karena merasa naga itu seharusnya menjadi warisan keluarga mereka. Di mana pertengkaran semakin memanas saat Aemon mengejek Jace dan Lucerys sebagai anak harum. Tidak terima dengan hinaan itu, Lucerys yang sudah kehilangan kendali pun akhirnya mengambil belati dan nekat menyerang Aemon hingga membuat salah satu matanya terluka. Of course, keributan antara Jace dan Aemon menjadi masalah besar bagi keluarga kerajaan ketika Alicent tidak terima dan menuntut agar hukuman yang sama diberikan kepada Jace. Menurutnya, meskipun mereka masih anak-anak, tindakan Lucerys telah menyebabkan Aemon mengalami kebutaan sebelah. Namun Rhaenyra selaku ibunya menjelaskan bahwa Jace terpaksa melakukannya hanya untuk melindungi diri setelah Aemon menghina dan mempertanyakan statusnya sebagai pewaris dengan menyebutnya sebagai anak harum. It was my sons who were attacked and forced to defend themselves. My son has lost an eye over an insult. Who spoke these lies to you? Sampai di sini, Raja Viserys mencoba menenangkan situasi yang semakin memanas di mana dia membela Rhaenyra dan anak-anaknya dengan mengeluarkan perintah tegas bahwa siapapun yang berani mempertanyakan keabsahan Jace sebagai pewaris maka akan dihukum berat. Saat itulah Alicent yang masih dipenuhi amarah sempat berniat melukai Lucerys dengan tangannya sendiri sebagai bentuk balasan. Untungnya Rhaenyra dengan gercep berhasil menghentikan tindakan tersebut. Thank you, Father. Forever upholding the kingdom's duty, where is sacrifice. Now they see you as you are. Di tengah ketegangan itu, Aemon lalu secara terang-terangan mengatakan kalau dia tidak menyesali kehilangan salah satu matanya karena dengan luka tersebut, dia bisa mengklaim Vhagar di mana secara value, hal itu berkali-kali lipat lebih berharga dibanding satu matanya sekalipun. I may have lost, but I gained a dragon. This proceeding is at an end. Atas insiden tersebut, si penasihat lalu menemui Alicent di kamarnya di mana dia justru bangga dengan keberanian anaknya tersebut. Di sini dia tahu betul sifat Raja Viserys yang tidak akan melakukan apa-apa dan hanya akan memaafkan apapun yang Alicent perbuat, di mana dia hanya perlu terus berada di samping sang raja dan menemaninya. What else can he do? And I promise you in time, you and I together will prevail. Sementara itu, saat Rhaenyra sedang merawat lukanya, Laenor datang untuk berbicara tentang hubungan mereka yang sudah tidak berjalan seperti yang seharusnya karena dia merasa Rhaenyra seharusnya pantas mendapatkan pasangan yang lebih cocok untuk mendampinginya. Faktanya, dengan kondisinya yang tidak menyukai lawan jenis, Laenor masih tetap menyayangi anak-anaknya yang menegaskan kalau sebenarnya dia memiliki hati yang baik. You deserve a husband. Sampai di sini, Rhaenyra yang merasa keadaan akan menjadi benar-benar serius, kemudian mendatangi Daemon dan mengusulkan pernikahan untuk mempertahankan klaimnya sebagai pewaris karena dia merasa tidak ada lagi cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Alicent. Namun di sisi lain, Daemon menyadari jika mereka tidak bisa menikah selama Laenor masih hidup. I know. We fear what else we might be capable of. Disinilah Daemon dan Rhaenyra pun mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Laenor dengan mengatur sebuah skenario, yaitu menyuruh partner Laenor untuk menghabisinya dan memastikan ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Hal itu bertujuan agar kematian Laenor terlihat seperti pertarungan beneran yang padahal Laenor sendiri tidak benar-benar mati, melainkan kematian itu hanya kedok agar dia bisa pergi jauh ke Sumedang untuk hidup bebas bersama partnernya. So dengan kematian Laenor, Rhaenyra akhirnya resmi menikahi pamannya sendiri untuk memperkuat posisinya sebagai pewaris Iron Throne dengan 5 anak bawaan dari masing-masing pernikahan sebelumnya. Dan dari sini dengan adanya Daemon di pihak Rhaenyra dan penasihat kerajaan di kubu Alicent, artinya perang akan benar-benar menjadi serius.
But the greater concern is the fever that follows. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, scene dibuka dengan kabar hilangnya Lord Corlys Velaryon, pemimpin dari klan Velaryon yang dilaporkan hanyut saat sedang melawan para aliansi Crab Feeder di wilayah pesisir, di mana armada kapal Velaryon lalu diambil alih oleh Rhaenys, istrinya, dan adik dari Corlys Velaryon yang bernama Vaemon. It's the Iron Throne these days, good sister. It's a queen. Di sisi lain, diperlihatkan kehidupan keluarga Rhaenyra dan Daemon yang terlihat masih adem-adem meskipun perang dingin dengan ibu tirinya. Dan setelah 6 tahun berlalu, selain kelima anak-anak mereka dari pernikahan sebelumnya yang sudah beranjak dewasa, Rhaenyra dan Daemon juga memiliki 2 anak lagi dari pernikahan mereka dan sekarang pun masih mengandung anak yang ketiga yang menegaskan kalau pada zaman itu mungkin gak ada hiburan lain selain itu. He means to call into question Luke's legitimacy. Has he made common cause with Otto Hightower yet? Saat itulah, Daemon menunjukkan surat dari klan Velaryon kepada Rhaenyra yang menjelaskan bahwa setelah Lord Corlys dikabarkan menghilang dan kemungkinan sudah mati, status penerus klan Velaryon kembali diperdebatkan oleh Vaemon, adiknya, yang padahal status itu sebelumnya sudah diwariskan kepada Lucerys atau cucunya. Namun dia menuntut agar hak waris diberikan kepadanya dengan alasan kalau Lucerys bukan keturunan asli Velaryon dan dia tidak terima jika klannya dipimpin oleh seseorang yang bukan keturunan Velaryon. To King's Landing, then. Dragonstone and heir to the Iron Throne. Di balik tuntutan itu, ternyata Vaemon juga telah mendapat dukungan dari Alicent dan si penasehat yang sengaja membuat asap untuk memicu keributan, di mana hal itu bertujuan untuk melemahkan posisi dan legitimasi Rhaenyra sebagai pewaris Iron Throne. Menyadari konspirasi tersebut, Rhaenyra dan Daemon pun bergegas OTW ke istana dan menemui sang raja untuk membahas klaim yang dilakukan oleh Vaemon. Requires your attention. The Iron Throne, her royal consort, Prince Daemon Targaryen. Welcome back, Princess. Sesampainya mereka di istana, diperlihatkan kondisi Raja Viserys yang sudah sangat memprihatinkan setelah penyakitnya menggerogoti tubuhnya dan membuat satu matanya buta. Bahkan dia hampir tidak mampu menjalankan tugas sebagai raja sehingga menyerahkan tugas itu kepada Alicent dan penasehatnya. Snake has taken a grave wound in battle in the Stepstones. The fighting is new. You are to affirm your position for Lucerys, Corlys Velaryon's successor. Meskipun kondisinya sudah sekarat, Daemon meminta Raja Viserys untuk turun tangan dalam sengketa pewaris klan Velaryon dan menegaskan kalau Lucerys akan tetap menjadi penerus Corlys. Alasannya, jika Vaemon berhasil mendapatkan klaim sebagai pewaris, hal itu secara tidak langsung seolah membuktikan kalau Lucerys memang anak yang tidak sah dan bersamaan dengan itu, maka klaim Jace sebagai pewaris Iron Throne juga akan ikut dipertanyakan sehingga kemungkinan terjadinya perebutan tahta di antara para pewaris akan semakin terbuka. Di sini saat Daemon mencium aroma dari teh milik Raja Viserys yang mirip bau freon, dia langsung curiga kalau ramuan itu telah diberi semacam narkoboy yang membuat kondisi kakaknya semakin melemah. Tidak lama kemudian, Alicent datang untuk menyambut mereka. Saat itulah Daemon langsung mempertanyakan obat yang diberikan kepada Viserys. Namun Alicent menegaskan bahwa ramuan tersebut diberikan atas petunjuk tabib dan semata-mata untuk mengurangi rasa sakit serta membantu kesembuhan sang raja. Targaryen heraldry and the installation in its stead of various statues and stars. You have held in this room today. Sementara itu di luar istana, diperlihatkan Aemon yang kini telah tumbuh dewasa sedang berlatih pedang bersama Sir Criston Cole. Setelah sedari kecil sering dibully dan diremehkan karena tidak memiliki naga, sekarang setelah memiliki Vhagar yang merupakan naga terbesar milik klan Targaryen, dia menjadi jauh lebih percaya diri. Bahkan tabiatnya mirip dengan Daemon, seorang predator yang masih mengingat jelas kejadian 6 tahun yang lalu yang membuatnya kehilangan salah satu matanya. Well done, my prince. Have you come to train? Singkat cerita, klan Velaryon akhirnya tiba di istana untuk menghadiri sidang besok pagi sebagai hak waris, di mana Vaemon langsung menemui Alicent dan ayahnya. Dia berharap dengan bantuan kubu mereka, dirinya bisa memenangkan klaim sebagai pewaris klan Velaryon dan menyelamatkan klannya yang akan dikuasai oleh keturunan asing. The ties will be deeply in your debt, Your Grace, as will Driftmark in all its strength.
Tidak ingin kalah, Rhaenyra juga menemui Rhaenys untuk meminta dukungannya agar Lucerys tetap menjadi pewaris klan Velaryon. Sebagai gantinya, dia berjanji akan memperkuat hubungan kedua keluarga dengan menikahkan anak-anaknya dengan anak-anak keturunan almarhum Laena, anak-anaknya Daemon. Bahkan dia juga sempat meminta bantuan Raja Viserys untuk membela anak-anaknya dalam sidang nanti. Namun apalah daya, beliau kini sudah sangat lemah dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Keesokan harinya, diperlihatkan para bangsawan yang berkumpul di istana untuk membahas sengketa hak waris klan Velaryon, di mana sidang tersebut dipimpin oleh ayahnya Alicent selaku tangan kanan raja yang kemudian memberikan kesempatan kepada Vaemon untuk menyampaikan klaimnya. Di hadapan para bangsawan, dia menyiratkan ketidakpercayaan tentang originalitas darah Lucerys yang merupakan keturunan Velaryon, sehingga seharusnya dia tidak pantas mewarisi posisi tersebut. Dan sebagai gantinya, Vaemon mengajukan diri sebagai pewaris untuk memimpin armada kapal klan Velaryon karena dia terbukti memiliki darah Velaryon murni. This is about the future and survival of my house. This is a matter of blood. Myself before you was my brother's successor. Thank you, Sir Vaemon. Lalu saat Rhaenyra akan menyampaikan pembelaannya, tiba-tiba Raja Viserys muncul meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, di mana dia memaksakan dirinya untuk duduk di Iron Throne demi menggenahkan masalah tersebut. Karena bagaimanapun juga, selama dia masih hidup, Raja Viserys masih tetap menjadi pemimpin Westeros yang memiliki keputusan mutlak. My confusion. Di sini, Raja Viserys kemudian meminta Rhaenys untuk menyampaikan keputusan dari suaminya yang sebelumnya telah membuat wasiat mengenai hak waris klan Velaryon, di mana dia menjelaskan jika Corlys sudah menetapkan cucunya yaitu Lucerys sebagai penerus sah klan Velaryon. Selain itu, Rhaenys juga menerima lamaran yang diajukan Rhaenyra untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga mereka. Proposal to which I heartily agree. The matter settled. Princess Aerys of House Velaryon, next Lord of the Tides. I will not allow it. Saat itulah Vaemon yang tidak terima dengan keputusan tersebut langsung menentang keputusan Raja Viserys. Sampai akhirnya dia terbawa emosi dan melampaui batas yang semua orang tidak berani melakukannya, yaitu mengatakan secara terang-terangan di hadapan semua orang bahwa Lucerys adalah anak harum, bahkan menghina Rhaenyra dengan seenak jidatnya. Mendengar penghinaan itu, Daemon yang merasa memiliki alasan untuk mengeluarkan pedangnya pun langsung menghabisinya di tempat. We'll have your tongue for that. He can keep his tongue. Malam harinya, Raja Viserys kemudian mengadakan jamuan makan malam bersama seluruh keluarga besarnya dengan harapan dia bisa mencairkan suasana yang selama bertahun-tahun dipenuhi ketegangan. Dalam kesempatan itu, Viserys memohon agar mereka melupakan dendam dan kembali bersatu selagi dirinya masih hidup. Intinya, dia tidak ingin klan Targaryen hancur karena perang saudara yang dipicu perebutan Iron Throne setelah dirinya meninggal. You've grown so distant from each other. I wish you to see me. I just no longer hold your feelings. The House of the Dragon remains divided. Saat itulah Rhaenyra yang merasa ikut menjadi penyebab keretakan keluarga kemudian meminta maaf kepada Alicent atas semua yang telah terjadi. Di sisi lain, melihat ketulusan itu, Alicent pun luluh dan mengakui Rhaenyra sebagai pewaris, di mana hubungan di antara keduanya pun kembali membaik dan suasana makan malam terasa penuh dengan sukacita. You will make a fine queen. Belum sampai 10 menit dua keluarga ini bisa akur. Keributan kembali pecah yang kali ini perselisihan terjadi antara anak-anak Rhaenyra dan anak-anak Alicent, di mana mereka saling mengejek satu sama lain karena permusuhan yang sudah tertanam sejak kecil. Untungnya, Daemon dengan gercep segera turun tangan untuk menghentikan pertikaian itu sebelum situasinya semakin memburuk. Think yourself strong. Wait! All of you go, now. Kembali ke kamar sang raja dalam kondisinya yang sudah berada di ambang kematian, dia kemudian meracau tentang wasiat Aegon pertama atau kakek buyutnya untuk tetap menyatukan ketujuh kerajaan di Westeros.
Karena seperti yang diketahui, Raja Aegon pertama merupakan sosok yang menaklukkan 7 kerajaan di Westeros di mana dia bermimpi suatu saat akan ada musuh dari luar yang menyerang wilayah Westeros sehingga mereka perlu bersatu untuk melawannya. Aegon. Our son. Against the cold, the dark. Namun disinilah kesalahan besar bermula. Karena Alicent bukan berasal dari klan Targaryen, entah dia tidak mengetahui hal tersebut atau memang salah tangkap. Dia justru mengira kalau Raja Viserys sedang membicarakan putra pertama mereka yang namanya juga sama-sama Aegon. Dia menganggap jika perkataan sang raja barusan sebagai wasiat terakhir yang menginginkan Aegon agar naik menjadi penguasa Iron Throne sampai akhirnya sang raja pun meninggal sendirian di kamarnya. It is you. I understand, my king. No more. With his own eyes, Your Grace. Stay here. Tell no one. Mendengar kabar tersebut, Alicent pun langsung mengatakan wasiat terakhir Raja Viserys kepada ayahnya. Sebenarnya si penasihat sempat ragu tentang apa yang dikatakan oleh Alicent, namun berhubung dia juga sudah termakan ambisi untuk mendudukkan darah dagingnya naik ke singgasana alih-alih Rhaenyra, sehingga dia pun tanpa ragu langsung mengumpulkan seluruh dewan dan membuat rencana untuk merealisasikan hal tersebut. The king is dead. We grieve for Viserys the Peaceful. Faktanya, sebagian besar anggota dewan ternyata juga telah menyimpan rencana untuk mengangkat Aegon sebagai raja setelah Viserys wafat. Kecuali ada salah satu menteri yang menunjukkan ketidakpercayaannya dan menuduh kalau rencana tersebut hanya akal-akalan penasihat dan Alicent. Bahkan dia tidak percaya jika Raja Viserys meninggal secara alami. And I will not believe that he said this. Mendengar tuduhan tersebut, Sir Criston Cole yang menganggap ucapan Pak Menteri sebagai penghinaan dan pengkhianatan kepada Alicent pun tanpa ragu justru menghabisinya di tempat di mana tindakan tersebut sempat memicu ketegangan di antara mereka, termasuk para pengawal yang masih setia kepada Raja Viserys. Sir Criston, you put aside your blade. The loyalty of Lord Boris, but he has 4 daughters. Di sini penasihat raja kemudian berkata kalau tidak ada cara lain agar Aegon bisa naik tahta kecuali mereka bisa menyingkirkan Rhaenyra dan Daemon di mana dia pun memerintahkan komandan pengawalan raja untuk menangkap mereka. Namun dengan tegas dia nggak dulu menolak perintah tersebut mengingat sumpah setianya hanya diberikan kepada Raja Viserys sehingga setelah sang raja wafat dia tidak bersedia menjalankan perintah apapun. I'm Lord Commander of the King's Guard. I have no place here. Belum selesai dengan masalah itu, muncul persoalan baru ketika Pangeran Aegon justru minggat dari istana di saat-saat genting tersebut, di mana si penasihat bergegas mengirim anak buahnya untuk mencari keberadaan Aegon di kota, begitu juga dengan Alicent yang menugaskan Criston Cole dan Aemon untuk menemukan kakaknya. Dalam pencarian tersebut, utusan si penasihat sempat bertemu dengan salah satu mata-mata Mysaria, pacarnya Daemon dulu, yang mengaku mengetahui lokasi Pangeran Aegon. Namun sebagai imbalannya, dia meminta agar si penasihat datang menemui Mysaria secara langsung untuk melakukan kesepakatan. She'll trust this to the hand of the king only. Di sisi lain, diperlihatkan penasihat kerajaan yang mulai bergerak mengamankan posisi Aegon dengan memanggil para pemimpin dari berbagai klan untuk menentukan keberpihakan mereka, di mana tentu saja dalam posisi tersebut, sebagian besar bangsawan terpaksa memilih mendukung Aegon karena tekanan dari pihak kerajaan, sementara yang masih setia terhadap Rhaenyra langsung dibawa untuk dieksekusi saat itu juga. I will not bend the knee. Sementara itu, Alicent juga menemui Rhaenys yang sengaja ditahan di dalam kamarnya, di mana dia juga berusaha mendapatkan dukungan dari klan Velaryon untuk memperkuat posisi Aegon sebagai raja yang baru. Bahkan dia berjanji akan memberikan apapun yang diinginkan Rhaenys jika dia mau berpihak kepadanya. You should have been queen. You and your granddaughters to pass on as you see fit. Ring the bell when you have an answer.
Kembali ke penasihat kerajaan setelah bertemu dengan Mysaria, dia pun akhirnya mengetahui keberadaan Aegon yang disembunyikan di salah satu tempat ibadah dan sebagai imbalan atas bantuannya, Mysaria hanya meminta agar penasihat membantunya menghentikan praktek eksploitasi terhadap anak-anak di kawasan kumuh ibu kota. I want an end to the savage use of children in Fleabottom. They are forced to fight or ignored by the crown. I look into it. Di sini diperlihatkan juga kalau sebenarnya Aegon bersikeras menolak untuk dikukuhkan menjadi raja yang baru. Entah karena ingin bebas atau bagaimana. Namun tidak lama setelahnya, tiba-tiba Criston Cole dan Aemon datang dan memaksanya untuk kembali ke istana. Let me go! Let me go! Kembali ke Alicent dan ayahnya, di sini terlihat jelas kalau meskipun keduanya sama-sama ingin Aegon menjadi raja, namun Alicent memiliki pandangan berbeda dengan ayahnya di mana si penasihat merasa tidak ada cara lain agar Aegon duduk di tahta Iron Throne dengan tenang kecuali mereka harus menyingkirkan Rhaenyra. Berbeda dengan Alicent yang masih memiliki rasa iba dan terikat dengan masa lalunya bersama Rhaenyra, berniat menawarkan jalan damai agar dia menyerahkan klaimnya tanpa harus terjadi pertumpahan darah. We'll proceed now as I see fit. As you wish. Di tempat lain, diperlihatkan salah satu prajurit yang diam-diam menyusup ke kamar Rhaenys untuk membantunya melarikan diri dari istana melalui jalur rahasia, di mana dia melakukan hal itu karena tidak sanggup menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh Alicent dan ayahnya terhadap pewaris sah kerajaan dan berniat menggagalkannya. Saat dalam perjalanan, mereka melihat beberapa bangsawan yang memihak Rhaenyra tewas secara mengenaskan, di mana kejadian itu menegaskan bahwa penasihat benar-benar akan menyingkirkan siapapun yang menolak mendukung cucunya sebagai pewaris. I won't leave, Meleys. Setelah berhasil keluar dari istana, Rhaenys kemudian berbaur di tengah kerumunan rakyat yang berkumpul untuk menyaksikan penobatan Aegon sebagai penguasa baru dari 7 kerajaan. Sampai akhirnya dia bisa memanfaatkan kerumunan itu untuk menuju Dragon Pit atau kandang para naga disimpan yang lokasinya berada tepat di bawah area penobatan tersebut. Bersamaan dengan itu, seluruh rakyat dan bangsawan berkumpul untuk melihat penobatan Aegon Targaryen sebagai raja baru, di mana sorakan dan dukungan dari rakyat membuat Aegon yang sebelumnya minder karena sifatnya yang buruk mulai boleh juga, sehingga untuk pertama kalinya dia merasakan bahwa banyak orang menaruh harapan kepadanya yang membuat rasa percaya dirinya sebagai seorang raja perlahan mulai tumbuh. A new king to lead us. Dan tepat setelah Aegon resmi dinobatkan sebagai raja baru, tiba-tiba Rhaenys muncul dari bawah tanah dengan menunggangi naganya yaitu Meleys, di mana kemunculannya itu seolah menjadi tanda penolakannya atas penobatan tersebut.